saya Hotimatul Husna. Di sini saya akan menyampaikan tentang perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Jadi, sistem ekonomi yang dikenal oleh masyarakat secara global adalah sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan sumber daya yang terbatas. Sedangkan sistem ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama-sama mendapatkan keuntungan. Selain dikenal dua sistem tersebut, ada lagi sistem lainnya, yaitu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sebenarnya, sistem ekonomi Islam ini sudah ada sekitar 14 abad yang lalu. Sebelum kita mengenal sistem ekonomi ini, mari kita kenali dulu apa itu sistem ekonomi. Jadi, menurut Gregory Grossman, tahun 1984, yang dimaksud dengan sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri dari atas unit-unit dan agen-agen ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang tidak hanya saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan mempengaruhi. Sebelum kita mengenal perbedaan-perbedaan dari sistem ekonomi tadi, lebih baiknya kita mengenal dulu apa itu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Pertama adalah sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme. Adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonominya seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Dalam perekonomian kapitalisme, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis yaitu: yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Yang keempat, paham individualisme didasarkan materialisme yang merupakan warisan zaman Yunani kuno atau yang disebut dengan hedonisme. Kedua adalah sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara, serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai kepentingan hidup orang banyak, yang dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik daripada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Prinsip dasar ekonomi sosialis: yang pertama, pemilik harta oleh negara, yang kedua, kesamaan ekonomi, dan ketiga adalah disiplin politik. Selanjutnya adalah ciri-ciri ekonomi sosialis. Pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Yang kedua, peran pemerintah sangat kuat. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Selanjutnya yang ketiga adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan masa. Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Ketiga, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Yang keenam, seorang muslim harus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari penentuan di akhirat nanti. Yang ketujuh, zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas atau nisab. Dan kedelapan, Islam melarang riba dalam segala bentuk apapun.
Selanjutnya, ciri-ciri ekonomi Islam. Yang pertama, akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, syariah sebagai batasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. Yang ketiga, akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Setelah kita membahas tentang apa tadi yang dimaksud dengan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam, selanjutnya mari kita ketahui tentang perbedaan-perbedaan dari tiga sistem ekonomi tadi. Ada beberapa konsep yang membedakan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, konsep kebebasan. Di sistem ekonomi kapitalis, setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Negara tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonominya. Di sistem ekonomi sosialis, semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Semua keuntungan yang diperoleh akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Di sistem ekonomi Islam memberikan kebebasan individu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebebasan ini bukan mutlak, tetapi diiringi dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang kedua adalah konsep jaminan sosial. Di sistem ekonomi kapitalis tidak ada jaminan sosial. Di sistem ekonomi sosialis, setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluannya masing-masing. Di samping itu, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya. Di sistem ekonomi Islam, setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam. Setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Konsep sumber kekayaan. Di sistem ekonomi kapitalis, semua kekayaan sangat langka. Di sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaan juga sangat langka. Dan di Islam, sumber kekayaan alam semesta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di konsep kepemilikan, di sistem ekonomi kapitalis, setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Dan di sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaan didapat dari pemberdayaan tenaga kerja atau buruh. Sedangkan di sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di konsep tujuan gaya hidup perorangan, sistem ekonomi kapitalisme, tujuan gaya hidup perorangan adalah kepuasan pribadi. Di sistem ekonomi sosialis, tujuan gaya hidup perorangan adalah untuk kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh, dan di sistem ekonomi Islam, tujuan gaya hidup perorangan adalah untuk mencapai kemakmuran atau kesuksesan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya pada konsep distribusi kekayaan. Di sistem ekonomi kapitalis, kekayaan dan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu saja, yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Di sistem ekonomi sosialis, seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan bertumpu kepada negara dan masyarakat keseluruhan. Dan di sistem ekonomi Islam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja. Ia menganjurkan distribusi kekayaan ke semua lapisan masyarakat. Itu tadi adalah penyampaian materi singkat tentang perbedaan sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.